Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil syarifil azim wa biqaulihi liyahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم معاصيه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Kaum muslimin, bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib untuk mengajak kita bersama untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam memegang teguh keimanan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang dibaca oleh setiap khatib pada hari Jumat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang menarik bahasanya di situ Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita mati di dalam tidak memeluk agama Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita, jangan sampai ruh berpisah dari badan kita sementara kita sedang berada dalam keingkaran ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap khutbah oleh khatib selalu menyampaikan, selalu memperdengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguhnya. Artinya apa Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Jangan main-main. Jangan bersenda gurau. Jangan sambil bermain-main. Pagi ini, siang ini kita sholat, malam nanti berjudi, subuhnya kita sholat, lalu siang harinya bermaksiat. Ini tidak masuk dalam kategori haqqa tuqati atau ittaqullaha haqqa tuqati, tidak bertakwa secara sungguh-sungguh. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu besar harapan kita pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi pertemuan yang sangat memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk memenuhi panggilan azan yang dikumandangkan oleh muazzin, di mana tak semua orang bisa memenuhi itu. Oleh karena itu kaum muslimin, yakinkan diri kita sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mau mengucapkan
kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, termasuk daripadanya memiliki rasa iman dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya diakui sebagai umatnya semenjak di atas di dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Kita berharap kepada Allah bahwa Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya yang taat dan istiqamah di dalam memegang agama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa pada kesempatan ini tepat pada tanggal 23 Syawal, khatib ingin kembali mengulang-ulang atau mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh khatib semenjak tanggal 3 Syawal, terhitung semenjak kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, menangis darah kita hari ini Pak, minta kita kembali kepada Ramadan, tak bisa Pak. Menangis kita, berteriak kita sampai ke langit ketujuh suara kita, duhai Allah, Ramadanku tak sempurna, mohon kembalikan Ramadan walau hanya sehari, 2 hari, 3 hari, tak bisa Pak. Yang diminta kita pada hari ini kaum muslim, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Apa maksud semua ini kaum muslimin rahimakumullah? Jangan tutup pintu masjid, hilang pula keimanan kita. Jangan mati kipas angin di masjid dan musalla, hilang pula ketaatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kaum muslimin lewat ayat yang dibaca oleh para penceramah, yang dibacakan oleh khatib di dalam bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pelajarannya di ujungnya Pak, la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa, semoga dengan menjalankan ibadah pada malam harinya, semoga dengan banyak membaca Al-Quran, semoga dengan beriktikaf di dalam masjid selama bulan puasa, jangan sampai pada bulan Syawal dan berikut-berikutnya ataupun bulan berikutnya sampai kepada akhir bulan Sya'ban tahun depan, jangan sampai pula kehidupan ibadah kita terabaikan. Inilah sebetulnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pada ujung ayat yang kita baca di surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam agama kita sering mendengarkan ucapan istiqamah. Apa dalam bahasa Al-Quran kaum muslimin? Kalau kita baca di dalam Fussilat ayat 30, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dia, qalu, mereka berkata, rabbunallah, Rabb, Tuhan kami adalah Allah. Siapa di antara kita yang hari ini yang tidak berkata itu Pak? Hari ini kalau ada kita yang turun mandi akikah anaknya, dipanggil ustaz, dipanggil imam, Pak Ustaz, Pak Imam, tolong bacakan doa untuk anak kami yang baru lahir, bacakan Al-Fatihah untuknya. Ini membuktikan bahwa kita sedang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yang sedang pesta, yang pernah kita lakukan, pernah kita ikuti, setiap rangkaian acara itu diawali atau diakhiri ataupun ditutup dengan pembacaan doa. Begitulah budaya yang kita amalkan Pak. Karena budaya yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat, yakni
Ketika mau menanam padi, baca bismillah. Mau tegak rumah, baca bismillah. Mau menikahkan anak, baca bismillah. Mau mengkhitankan anak, baca bismillah. Mau walimatul urus, baca bismillah. Mau berjalan haji ataupun safar, baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri, kita bacakan alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa kita yang ada di negeri Melayu Riau ini mengamalkan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya kaum muslimin yang ditujukan kepada hati kita, berapa banyak di antara kita yang mempertahankan setelah ia berkata di luar masjid, setelah ia berkata di dalam masjid Rabbunallah, berapa banyak kita yang bertahan di luar masjid? Banyak orang yang berkata Allah Tuhanku di dalam masjid, Allah Tuhanku di dalam musalla, Allah Tuhanku ketika kita solat. Tapi berapa banyak kita yang melenceng setelah keluar dari musalla masjid setelah kita solat? Ini jadi persoalan. Ada apa ini sebenarnya kaum muslimin? Semua ini tak lain dan tak bukan adalah pekerjaan hati, Pak. Makanya dulu guru-guru mengaji kita, setelah fil alamina innaka hamidum majid, ada doa yang diajarkan oleh guru kita, Pak. Sekarang tak diamalkan orang lagi. Apa doa itu? Allahumma rabbana rabbi ja'alni min muqimis shalah. Itu ada doa-doa yang diajarkan kepada kita agar hati kita selalu ditetapkan dalam ketaatan. Doa yang selalu kita dengarkan dari guru-guru kita dulu, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duhai Allah, tetapkan hatiku ya Allah. Untuk apa? Tetap beragama Islam dan taat di dalam agama Islam sebagai agamamu yang benar ya Allah. Kita lemah, Pak. Dalam masjid keimanan kita kuat, tapi di luar sudah lemah dia. Di luar masjid iman-iman kita kuat, namun sampai di pasar tak semua orang yang bisa diuji, Pak. Jangan Bapak menduga kami yang dipanggil Ustaz, kami yang dipanggil Buya, kami yang dipanggil Khalifah, kami yang dipanggil Tuan, saya tidak lepas dari godaan. Tidak ada itu, Pak. Semua anak cucu Adam semakin rajin dia datang ke masjid, semakin kuat godaannya. Orang datang ke masjid saja digoda oleh iblis, apalagi kalau kita yang tidak istiqamah dalam menjalankan agama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kalau kemarin kita selama bulan Ramadan 29 sampai 30 hari, 30 malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita bangun untuk salat, untuk tahajud, untuk membaca Al-Qur'an. Apa yang tersisa di bulan Syawal ini, Pak? Kita rajin membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Apakah Al-Quran sudah kembali kita simpan dalam lemari lalu dibuka tahun depan? Itu pun kalau kita mujur. Tapi kalau nasib kita tak mujur, kita tinggalkan Al-Quran, kita biarkan ia berdebu kembali, lalu kita mati di dalam itu, kaum muslimin. Inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu tatanazzalul malaikah. Orang yang istiqamah dalam menjalankan agama, maka Allah akan turunkan malaikat kepadanya. Pak, kalau berbicara tentang malaikat yang diturunkan ini tentang iman, Pak. Bagaimana kita merasakan malaikat itu sedang berbisik kepada kita? Kalau ada bisikan-bisikan baik, Pak, itu tandanya malaikat sedang berbisik dengan kita. Kemana masuknya itu? Ke dalam hati sanubari kita. Namun sebaliknya kaum muslimin, kalau ada bisikan-bisikan jahat yang masuk ke dalam kita, artinya malaikat sedang meninggalkan kita, dan sebaliknya iblis sedang datang menggoda kita. Kalau ada nanti bisikan jahat, Pak, udahlah, ambil saja, mumpung masih ada kesempatan. Apa bisikan di hati kecil kita, Pak? Jangan diambil, itu bukan hak kita. Oh, apa kata iblis berbisik kembali, Pak?
Hari ini ada kesempatan, besok belum tentu. Kalau ada bisikan jahat seperti itu, artinya kita sedang tidak istiqamah dalam taat kepada Allah, dan kita sudah ditinggalkan oleh malaikat, dan iblis datang menggoda, membujuk rayu kita. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah kita mau tergoda oleh bujukan bisikan-bisikan jahat? Ini yang kita minta di dalam doa kita tadi kaum muslimin. Sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah memang tidak semua kita yang bisa membaca kembali, membolak-balik buku sejarah, tidak semua kita, Pak. Semua itu ada yang kita titipkan kepada anak kita, nak kamu sekolah, nak kamu belajar, nak kamu mengaji. Nanti pulang kamu sekolah, pulang kamu mengaji, pulang kamu belajar. Ingatkan kami yang tak bisa ini. Kami yang tidak punya waktu untuk baca buku, tolong bacakan kepada kami. Inilah khotib yang menyampaikan, Pak. Bagaimana sejarah istiqamah dan tidak istiqamahnya orang-orang terdahulu kaum muslimin. Bapak dan saudara-saudara tentu pernah mendengarkan bagaimana sejarah kekuatan iman Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu, Pak, di awal-awal Islam tekanan orang kafir Quraisy luar biasa terhadapnya, Pak. Semakin ditekan semakin kuat imannya. Bilal bin Rabah semakin ditekan ia, semakin dijamur ia, semakin dihimpit dengan batu panas, semakin kuat imannya. Apa kata Abu Jahal, Pak? Kata orang-orang kafir Quraisy ketika itu kepada Ammar bin Yasir, "Hei Ammar, apakah engkau mau meninggalkan agama Muhammad itu?" Tidak, kata Ammar bin Yasir. Apakah engkau tidak mau meninggalkan agama Muhammad meskipun ayah dan ibumu kami siksa di hadapanmu? Saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Saya akan tetap beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kata Ammar bin Yasir. Coba bayangkan, Pak, mohon maaf, diambillah oleh Abu Jahal satu tombak yang ditombakkan kepada kemaluan ibunya. Itulah wanita pertama yang bernama Sumayyah mati dalam keadaan syahid. Ditombak kemaluannya, melintas langsung tembus ke punggungnya di depan Ammar bin Yasir. Bayangkan itu, Pak. Hari ini siapa di antara kita yang diuji sehebat itu, Pak? Tidak ada. Palingan ujian bagi kita terlambat makan. Palingan ujian bagi kita, mohon maaf, terlambat dapat pekerjaan. Palingan ujian hari ini kepada kita kaum muslimin, dapat pekerjaan tapi gajian terlambat juga. Palingan ujian hari ini, gaji kita tak cukup untuk biaya bulanan kita. Uang sekolah mau dibayar, kontrakan mau dibayar, listrik, air ataupun PDAM mau dibayar. Itu ujian kita, Pak. Akan tetapi Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya disiksa langsung di hadapannya. Namun keimanan Ammar bin Yasir tetap kokoh berpegang teguh kepada agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kaum muslimin setelah Ramadan berakhir, tak bisa kita minta Ramadan dikembalikan. Ramadan ada tahun depan, belum tentu milik kita itu, Pak. Mana tahu nanti sore setelah Jumat ini kita meninggal dunia. Ramadan tahun depan belum tentu milik kita. Ramadan pasti datang, tapi bukan Ramadan yang kemarin. Ramadan yang kemarin tetap yang kemarin, yang tahun besok tetap tahun besok. Yang kemarin adalah milik kita, yang akan datang belum tentu milik kita. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita? Bulan Ramadan masjid tidak kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan masjid setelah Ramadan. Karena itulah harapan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa setelah menjalankan ibadah puasa. Siapa lagi yang tercatat di dalam sejarah kaum muslimin rahimakumullah? Ibnu Khuzafah. Dia diancam oleh Raja Romawi. Hei Ibnu Khuzafah, apakah engkau mau masuk ke dalam agama Nasrani? Mohon maaf, kalau ada di antara kita yang hari ini bertetangga dengan orang yang beragama Nasrani, Majusi dan Yahudi, kita tetap menjaga toleransi, Pak. Kita berada di Rokan Hilir.
Kita berada di bawah naungan Pancasila, berada di Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda namun kita tetap satu. Bersatu dalam apa? Bersatu dalam membangun infrastruktur, membangun bagaimana cerdasnya anak kehidupan bangsa. Namun masalah tauhid, masalah akidah, kita tidak bisa bertoleransi. Yang penting kita tidak mau memaksakan, tidak mau menganiaya orang yang tidak seagama dengan kita. Apa kata Raja Romawi kepada Ibnu Khuzafah? Kalau engkau mau meninggalkan satu agama yang dibawa oleh Muhammad itu, ada 3 penggantinya. Apa itu Tuan Raja? Katanya, tinggalkan agama Islam, maka seorang wanita tercantik di negeri Syam ini kami persuntingkan untukmu, biaya jangan engkau pikirkan. Yang kedua, seluruh harta benda yang kamu butuhkan akan kami berikan kepadamu. Yang ketiga, separuh dari kerajaan Romawi ini akan kami berikan kepadamu. Pak, kalau ada kita hari ini minta orang kepada kita, tinggalkanlah Islam itu, aku kasih mobil mewah, aku kasih jabatan bagus, aku berikan mobil yang mewah, aku berikan kepadamu kebun yang luas yang sudah menghasilkan. Mohon maaf Pak, belum tentu semua kita akan selamat dari itu. Oleh karena itu, mohon kepada Allah agar hati kita selalu terjaga dalam keimanan. Apa kata Ibnu Khuzafah? Tuan, jangankan itu, jangankan separuh kerajaan, jangankan perempuan yang kau berikan kepadaku, takkan sebanding dengan keimanan yang aku miliki. Saya tidak akan mau meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata raja itu kaum muslimin, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, karena engkau tidak mau menerima agamaku, ajakan kami, lalu engkau menolak 3 hal yang sangat istimewa, lalu kamu lebih memilih agama Muhammad, engkau kami bunuh. Apa kata Ibnu Khuzafah? Silakan saja Tuan. Yang penting saya mati dalam keadaan Islam, mati dalam istiqamah beragama. Apakah kita bisa selamat dari hal godaan-godaan seperti ini Pak? Belum tentu. Belum tentu Pak. Bagaimana proses selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Diikatlah tangan Ibnu Khuzafah, lalu diperlihatkan 2 orang prajuritnya dimasukkan ke dalam kancah kuali yang sedang mendidih airnya. Masuk ke dalam kancah itu personel ataupun tentara Ibnu Khuzafah ketika itu. Bayangkan Pak, kalau daging ayam direbus dalam waktu yang lama, berpisah tulang dan dagingnya Pak. Seperti itulah Ibnu Khuzafah melihat personil tentaranya yang dimasukkan di dalam air yang sedang mendidih. Pada saat itulah Ibnu Khuzafah terlihat berlinang air matanya. Berlinang air matanya Pak. Menangis dia. Nampaklah oleh salah seorang anggota, oleh anak buah Raja Romawi ketika itu. Dilaporkannya kepada Tuan Raja. Tuan Raja, Ibnu Khuzafah sepertinya mau menyerah. Sudah menangis dia, takut dia. Sepertinya ini untung buat kita ini Tuan Raja. Mau dia sepertinya masuk ke dalam agama Nasrani. Dia akan tinggalkan agama Islam katanya. Lalu tanya oleh Raja, "Hei Ibnu Khuzafah, apakah engkau merasa takut dan engkau akan meninggalkan agama Muhammad?" "Tidak," kata Ibnu Khuzafah. "Tidak," katanya. "Lalu kenapa engkau menangis?" Ini yang sangat mengejutkan kita bersama Pak. Sekali lagi khatib sampaikan, sehebat apapun kita hari ini, sepintar apapun kita hari ini, sekaya apapun kita hari ini, setinggi apapun jabatan kita hari ini, belum tentu iman kita selamat kalau godaannya seperti ini Pak. Apa kata Ibnu Khuzafah? "Wahai Tuan, saya menangis bukan karena takut karena anak buahku yang sudah engkau rebus. Saya bukan takut karena saya akan meninggalkan agama Islam lalu masuk ke dalam agamamu, bukan. Lalu apa? Yang aku tangiskan adalah kenapa napasku hanya satu. Lalu andaikan napasku sebanyak rambut di kepala, aku rela untuk dikorbankan. Yang penting agama di hatiku, iman di hatiku tidak akan tergadai." Pada saat itulah Raja Romawi menyerah tanpa syarat kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, engkau tidak memiliki senjata, tak punya kekuatan, anggotamu sudah kumasukkan ke dalam penjara, namun keimanan engkau luar biasa wahai Ibnu Khuzafah. Oleh karena itu,
maukah engkau mencium pundakku? Maukah engkau mencium puncak kepalaku? Kata raja itu. Lalu Pak, kalau ada orang kafir minta dia dicium kepalanya, sepanjang tidak menyangkut dengan akidah Pak, yang penting keinginan kita dapat, agama kita dapat, silakan Pak. Kalau kita merujuk kepada sejarah ini, dicium oleh Ibnu Khuzafah puncak kepala Raja Romawi, yang penting keimanannya selamat. Engkau akan kuselamatkan, ciumlah kepalaku, katanya. Ibnu Khuzafah cerdas dia Pak, cerdas Ibnu Khuzafah. Saya mau mencium kepala Tuan Raja, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau lepaskan anggota tentaraku yang engkau penjarakan sebanyak 300 orang, maka aku akan mau mencium kepalamu. Imannya tidak tergadai, anggota tentaranya bisa ikut pulang ke Madinah. Berapa hebatnya Ibnu Khuzafah itu Pak, menjaga persatuan dan kesatuan. Dia tidak mau melepaskan dirinya saja sendiri. Kalau dia lepas, dia dikatakan orang sebagai pengkhianat. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, apapun jabatan kita, sehebat apapun kita kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menyelamatkan diri kita saja, melainkan ada orang yang bisa kita tolong di bawah naungan-naungan kita, di dalam perlakuan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya khatib ingin tutup khutbah ini dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Apa pemuda maksud di sini? Masih muda kita tidur Pak, masih enak kita makan, masih bisa kita berlari, masih kita bisa ke pasar. Muda namanya kita itu Pak. Akan tetapi kalau saja kita sudah makan tak enak lagi, tidur tak nyenyak lagi, berjalan jauh tak bisa, apalagi maraton, kita sudah tergolong kepada orang yang tua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang sudah tua, akan tetapi dia istiqamah dalam kemaksiatan. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang usianya masih muda, dari segi usianya masih muda, dia berjalan, enak dia makan, tapi istiqamah dalam taat kepada Allah. Inilah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat banyak khutbah Jumat kita pada kesempatan ini, terlebih lagi bagi diri khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab wal absar la'allakum turhamun. Bismillah. Allahumma shalli Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin ya karim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar